D. Patofisiologi. Menurut Nursalam 2013, patofisiologi gagal ginjal yaitu 1. Gagal ginjal akut dibagi atas 2 tingkat. Yang pertama fase mula ditandai dengan penyempitan pembuluh darah ginjal dan menurunnya aliran darah ginjal, terjadi hipoperfusi dan mengakibatkan iskemi tubulus renalis. Sebagai akibat menurunnya aliran darah ginjal, maka akan diikuti menurunnya filtrasi glomerulus. Yang kedua, fase maintenance. Pada fase ini terjadi obstrukti tubulus akibat pembengkakan sel tubulus dan akumulasi dari debris. Sekali fasenya berlanjut, maka fungsi ginjal tidak akan kembali normal walaupun aliran darah kembali normal. Yang kedua, gagal ginjal kronik. Pada gagal ginjal kronik terjadi banyak nefron-nefron yang rusak sehingga nefron yang ada tidak mampu memfungsikan ginjal secara normal. Retensi cairan dan natrium dapat mengakibatkan edema, CHF, dan hipertensi. Kehilangan garam mengakibatkan risiko hipotensi dan hipovolemia. Muntah dan diare mengakibatkan perpisahan air dan natrium sehingga status uremik memburuk. Pada gagal ginjal kronik, filtrasi glomerulus rata-rata menurun dan selanjutnya terjadi retensi air dan natrium yang sering berhubungan dengan hipertensi. Manifestasi klinik. Menurut Prabowo 2014, keparahan tanda dan gejala bergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal, kondisi lain yang mendasari, dan usia pasien, diantaranya sebagai berikut. 1. Kardiovaskuler. Pada gagal ginjal kronis mencakup hipertensi, pitting edema, edema periorbital, gagal ginjal kongestif, edema pulmoner, pembesaran vena leher, nyeri dada dan sesak napas akibat perikarditis, dan gangguan irama jantung akibat atherosclerosis. Yang kedua, dermatologi atau integumen. Rasa gatal yang parah atau pruritus, warna kulit abu-abu mengkilat akibat anemia dan kekuning-kuningan akibat penimbunan urokrom, kulit kering bersisik, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar. Yang ketiga, gastrointestinal. Faktor uramik disebabkan oleh ureum yang berlebihan pada air liur diubah oleh bakteri di mulut menjadi amonia sehingga napas berbau amonia. Ulcerasi dan perdarahan pada mulut, anoreksia, mual muntah yang berhubungan dengan gangguan metabolisme di dalam usus, cegukan atau hikap, sebabnya yang pasti belum diketahui, konstipasi dan diare, perdarahan dari saluran GI, gastritis erosif, ulkus peptik dan kolitis uremik. Neurologi yang termasuk ensefalopati metabolik, konfusi, disorientasi, kelemahan pada tungkai, rasa panas pada telapak kaki, perubahan perilaku, burning feet syndrome atau rasa kesamutan dan seperti terbakar terutama di telapak kaki. Pada sistem muskuloskeletal terjadi kram otot, kekuatan otot hilang, fraktur tulang, foot drop, restless leg syndrome atau pasien merasa pegal pada kakinya sehingga selalu digerakkan, miopati atau kelemahan dan hipertrofi otot-otot terutama otot ekstremitas proksimal. Selanjutnya reproduksi. Terjadi atrofi testikuler, gangguan seksual libido, fertilitas dan ereksi menurun pada laki-laki akibat produksi testosteron dan spermatogenesis yang menurun. Pada sistem hematologi terjadi anemia yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain berkurangnya produksi eritropoetin, hemolisis akibat berkurangnya masa hidup eritrosit dalam suasana uremia toksik, defisiensi besi, asam folat dan lain-lain akibat nafsu makan yang berkurang, perdarahan, fibrosis susun tulang belakang, hiperparatiroidisme sekunder, gangguan perfusi trombosit dan trombositopenia, gangguan fungsi leukosit, fagositosis dan kemotaksis yang berkurang, fungsi limfosit menurun sehingga imunitas juga menurun. Selanjutnya sistem endokrin, gangguan metabolisme glukosa, resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin, gangguan metabolisme lemak, gangguan metabolisme vitamin D. Dan terakhir sistem lain, pada tulang terjadi osteodystrofi renal yaitu osteomalacia, osteitis fibrosa, osteosklerosis dan kalsifikasi metastik. Terjadi asidosis metabolik akibat penimbunan asam organik sebagai hasil metabolisme dan elektrolit, hiperfosfatemia, hiperkalemia dan hipokalsemia. F. Komplikasi. Menurut Chris dan O. Callaghan pada tahun 2017, komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit gagal ginjal adalah 1. Penyakit tulang. Penurunan kadar kalsium atau hipokalsemia secara langsung akan mengakibatkan dekalsifikasi matriks tulang, sehingga tulang akan menjadi rapuh atau osteoporosis, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan fraktur patologis. Yang
kedua, penyakit kardiovaskuler. Ginjal sebagai kontrol sirkulasi sistemik akan berdampak secara sistemik berupa hipertensi, kelainan lipid, toleransi glukosa, dan kelainan hemodinamika atau hipertrofi ventrikel kiri. Yang ketiga, anemia. Sekresi eritropoietin yang mengalami defisiensi di ginjal akan mengakibatkan penurunan hemoglobin. Yang keempat, disfungsi seksual. Akibat gangguan sirkulasi pada ginjal, maka libido sering mengalami penurunan dan terjadi impotensi pada pria. Pada wanita dapat terjadi hiperprolaktinemia. Yang kelima, hipertensi merupakan akibat dari retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Yang keenam, hiperkalemia merupakan akibat dari penurunan ekskresi, asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet berlebih. Dengan penyakit gagal ginjal, yang pertama, mengendalikan penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Penyakit ginjal merupakan salah satu penyakit sekunder akibat dari penyakit primer yang mendasarinya. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian dan pengontrolan penyakit primer agar tidak terkomplikasi menjadi gagal ginjal. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung garam, karena salah satu jenis makanan dengan kandungan natrium yang sangat tinggi. Natrium yang tinggi bukan hanya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, namun juga akan memicu terjadinya proses pembentukan batu ginjal. Yang ketiga, minum banyak air putih setiap hari, karena air merupakan suatu komponen yang diperlukan oleh tubuh agar bisa terhindar dari dehidrasi. Selain itu, air juga bisa berguna dalam membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Yang keempat, tidak menahan buang air kecil. Penyaringan darah merupakan fungsi yang paling utama yang dimiliki oleh ginjal. Di saat proses penyaringan, maka jumlah dari hasil kelebihan cairan akan tersimpan di dalam kandung kemih dan setelah itu harus segera dibuang. Walaupun kandung kemih mampu menampung lebih banyak urin, tetapi rasa ingin buang air kecil akan dirasakan di saat kandung kemih sudah mulai penuh, sekitar 120-250 mm urin. Sebaiknya jangan pernah menahan buang air kecil, karena hal ini akan berdampak besar dan terjadi proses penyaringan pada ginjal. Penata laksanaan pengobatan gagal ginjal dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tindakan konservatif. Tindakan ini ditujukan untuk merendahkan atau memperlambat perburukan progresif gangguan fungsi ginjal. Tindakan konservatif dimulai bila penderita mengalami azotemia. Penata laksanaan konservatif meliputi pertama, penentuan dan pengobatan penyebab, yang kedua, pengoptimalan keseimbangan garam dan air, yang ketiga, koreksi obstruksi saluran kemih, yang keempat, deteksi awal pengobatan infeksi, yang kelima, diet rendah protein tinggi kalori, keenam, pengendalian keseimbangan elektrolit, ketujuh, pencegahan dan pengobatan penyakit tulang dan ginjal, 8, modifikasi dan terapi obat dengan perubahan fungsi ginjal, 9, deteksi dan pengobatan komplikasi. Pengobatan yang kedua yaitu pengobatan dimulai ketika tindakan konservatif tidak lagi efektif dalam mempertahankan kehidupan. Pada keadaan ini terjadi penyakit ginjal stadium terminal. Penata laksanaannya yaitu yang pertama, hemodialisa. Hemodialisa merupakan dialisis yang dilakukan di luar tubuh. Tujuannya untuk mengambil zat-zat toksik di dalam darah dan kemudian menyesuaikan kadar air dan elektrolit di dalam darah. Yang kedua, dialisis peritoneum. Dialisis peritoneum berlangsung di dalam tubuh. Pada dialisis peritoneal, permukaan peritoneum yang luasnya sekitar 22.000 cm/3 berfungsi sebagai difusi. Dialisis peritoneum dilakukan sekitar 4 kali per hari. Masalah-masalah yang terjadi pada dialisis peritoneum adalah infeksi dari kateter atau malfungsi kateter. Yang ketiga, transplantasi ginjal. Transplantasi atau pencekokan ginjal adalah
penempatan sebuah ginjal donor ke dalam abdomen seseorang yang mengidap penyakit ginjal stadium akhir. Ginjal yang dicangkok dapat diperoleh dari donor hidup atau mati. Semakin mirip sifat-sifat antigen ginjal yang didonorkan dengan pasien, semakin tinggi keberhasilan pencakokan. Individu yang mendapatkan pencakokan ginjal, penolakan dapat terjadi secara akut dalam masa pasca transplantasi dini atau beberapa bulan dan tahun. Setelah pencakokan, semua orang yang mendapat terapi imunosupresi berisiko mengalami infeksi. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa gagal ginjal. Yang pertama, biokimiawi. Pemeriksaan utama dari analisa fungsi ginjal adalah ureum dan keratin plasma. Untuk hasil yang lebih akurat, dapat mengetahui fungsi ginjal adalah dengan analisa creatinine clearance. Pemeriksaan yang kedua yaitu urinalisasi. Urinalisasi dilakukan untuk menapis ada atau tidaknya infeksi ginjal atau pendarahan aktif akibat inflamasi pada jaringan ginjal. Pemeriksaan ini meliputi warna pH, kekeruhan, volume, glukosa, protein, dan sedimen. Yang ketiga, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk menilai keadaan ginjal dan menilai derajat komplikasi yang terjadi. Pemeriksaan ini meliputi renogram intravenosus, pyelografi, retrograde pyelografi, rena arteriografi, dan venografi, CT scan, MRI, renal biopsi, pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan rongsen tulang, dan foto polos abdomen. Yang keempat, pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai besar dan bentuk ginjal, tebal parenkim ginjal, kepadatan parenkim ginjal, tebal korteks ginjal, ureter proksimal, kandung kemih, dan perut. Yang kelima, pemeriksaan XG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat adanya hipertrofi ventrikel kiri, tanda perikarditis, aritmia, dan gangguan elektrolit, atau hiperkalemia dan hipokalemia. Petui penyakit gagal ginjal. Yang pertama, adanya zat toksis vaskular dan injeksi yang nantinya akan menimbulkan suplai darah dari ginjal menurun. Kemudian GFR akan turun, kemudian retensi natrium dan tekanan kapiler naik sehingga menyebabkan kelebihan volume cairan. Kedua, ketika GFR-nya turun, sekresi eritropoietinnya turun, kemudian produksi RBC rendah, anemia, kemudian menyebabkan kelemahan sehingga menimbulkan intoleransi aktivitas. Pada saat GFR-nya turun, sekresi proteinnya akan terganggu, kemudian akan mengalami uremia, kemudian akan mengalami gangguan keseimbangan asam basa, lalu produksi asam lambungnya naik, kemudian nausea yang menyebabkan gastritis dengan gejala mual muntah yang akan menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, pada saat sekresi protein terganggu, dia akan menimbulkan uremia yang nantinya akan menyebabkan kerusakan integritas kulit menurun. Selanjutnya, pada saat kelebihan volume cairan, beban jantungnya akan naik, kemudian terjadi hipertrofi ventrikel kiri yang menyebabkan paya jantung kiri, kemudian bendungan atrium kiri akan naik. Selanjutnya, tekanan vena pulmonalis, dan akan terjadi udem pada paru-paru
yang akan mengakibatkan hambatan pertukaran gas. Pada saat terjadi hipertrofi ventrikel kiri, payah jantung kiri, kemudian COP-nya akan menurun, lalu suplai oksigen jaringan turun, akan menyebabkan metabolisme anaerob, asam laktat naik, kemudian nyeri sendi yang akan menimbulkan masalah nyeri. Pada tanggal 1 Juli 2015 dilakukan wawancara observasi langsung serta pemeriksaan fisik pada Tuan S. Keluhan utama istri pasien mengatakan pasien panas sudah 2 hari, bengkak kedua kaki dan kedua tangan, perut kembung, terdapat sesak, pasien terlihat tidak sadar hanya berbaring di tempat tidur. Istri pasien juga mengatakan pasien sesak kalau kecapean, edema pada kedua kaki sejak 3 hari yang lalu, terdapat luka pada kaki kanan kurang lebih 2 buah, dan perut tegang. Kemudian dibawa ke UGD pada tanggal 24 Juni 2015, lalu dirawat inap di ruang sedap malam RSUD Gambiran. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum lemah, kesadaran koma, tekanan darah 130/70 mmHg, suhu 39 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, irama nafas tidak teratur, suara nafas teridor, terdapat sesak nafas, terpasang oksigen, CRT lebih dari 3 detik, akral panas, GCS E1 verbal 1, motorik 1, totalnya 3. Pasien hanya tirah baring, nafsu makan menurun, makan yaitu susu cair dengan menggunakan sonde, jumlah minuman 6 kali 150 cc per hari dengan jenis minuman susu Naprisol, mulut kotor, berbau, mukosa bibir lembab, perut tegang dan terdapat nyeri tekan. Peristaltik usus 12 kali per menit, terdapat pembesaran hati, BAB teratur 1 kali per hari, konsisten lembek, bau khas feses, warna kecoklatan. BAK 250 cc per hari, bau khas urin, warna kuning jernih, kulit kering, warna kulit hiperpigmentasi, turgor jelek, ada udema pada kedua kaki dan tangan, ada piting, terdapat luka di telapak kaki kanan kurang lebih 10 cm, kebersihan secara umum kotor dan berbau, mandi diseka 2 kali sehari, tidak pernah sikat gigi, tidak pernah keramas, kuku kotor, tidak ganti pakaian, kemampuan otot 0. Perawatan yang dapat muncul ialah yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kadar kreatinin dan BUN meningkat dibuktikan dengan DS. Istri pasien juga mengatakan pasien sesak kalau kecapean. DO-nya keadaan umum lemah, kesadaran koma, RR 25 kali per menit, irama nafas tidak teratur, suara nafas teridor, terdapat sesak nafas, terpasang oksigen, CRT lebih dari 3 detik, akral panas, GCS 3. Kemudian yang kedua, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan peningkatan volume interstitial dibuktikan dengan DS. Istri pasien mengatakan pasien bengkak kedua kaki dan kedua tangan. Perut kembung, pasien terlihat tidak sadar hanya berbaring di tempat tidur. DO-nya pasien hanya tirah baring, nafsu makan menurun, yaitu susu cair dengan menggunakan sonde, jumlah minuman 6 kali 150 cc per hari dengan jenis minuman susu Naprisol, mulut kotor berbau, mukosa bibir lembab, perut tegang dan terdapat nyeri tekan. Peristaltik usus 12 kali per menit, terdapat pembesaran hati, BAB teratur 1 kali per hari, konsisten lembek, bau khas feses, warna kecoklatan, BAK 250 cc per hari, bau khas urin, warna kuning jernih, kulit kering, warna kulit hiperpigmentasi, turgor jelek, ada udem pada kedua kaki dan tangan, ada piting, terdapat luka di telapak kaki kanan kurang lebih 10 cm. Kemudian yang ketiga ialah hipertermia berhubungan dengan proses infeksi dibuktikan dengan DS-nya. Istri pasien mengatakan pasien panas sudah 2 hari. DO-nya keadaan umum lemah, kesadaran koma, tekanan darah 130/70 mmHg, suhu 39 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit. Kemudian yang keempat,
secara umum kotor dan berbau, mandi disekal 2 kali sehari, tidak pernah sikat gigi, tidak pernah keramas, kuku kotor, tidak pernah ganti pakaian. Kemudian kemampuan ototnya 0. Adapun untuk intervensinya ialah yang pertama pemantauan jalan nafas, kemudian manajemen cairan, kompres dingin dan dukungan